semuanya, jadi di video kali ini kita mau membahas beberapa soal Olimpiade Matematika tingkat SD. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sekarang kita mulai. Oke, jadi ini adalah soal yang pertama. Adel mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2 dan Benny mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3. Jumlah bilangan Adel urutan ke-25 dan bilangan Benny urutan ke-20 adalah. Oke, jadi soal ini kita ada dua jenis urutan bilangan, yang Adel urutkan dan yang Benny urutkan. Lalu yang ditanya adalah jumlah bilangan Adel di urutan ke-25 dan bilangan Benny ke urutan 20. Cara pertama yang kita harus lakukan yaitu kita mengurutkan seluruh bilangan yang ditulis Adel. Oke, jadi Adel kita simbolkan A saja ya. Adel seluruh kelipatan 2. Jadi 2, 4, 6 sampai seterusnya. Sedangkan untuk Benny, dia itu kelipatan 3, berarti 3, 6, 9, dan seterusnya. Yang ditanya adalah bilangan Adel ke-25 dan bilangan Benny yang ke-20, baru dijumlah berapa hasilnya gitu ya. Nah, ada cara yang mudah kalau kita mau lihat dari polanya. Jadi, untuk Adel, itu kan semuanya kelipatan 2. Jadi bilangan pertama adalah 2 dikali 1, yaitu 2. Untuk bilangan yang kedua itu 2 dikali 2, yaitu 4. Dan bilangan yang ketiga itu 2 dikali 3, hasilnya 6. Kenapa semua harus 2 dikali sesuatu? Karena kan kelipatan 2. Kenapa dikali 1? Karena bilangan pertama. Kenapa dikali 3? Karena bilangan ketiga. Berarti kalau dia bilangan ke-25, langsung saja 2 dikali 25. Hasilnya adalah 50. Oke, kita sudah dapat bilangan untuk Adelnya. Sekarang untuk Benny. Nah, caranya sama saja. Kalau Adel tadi kelipatan 2, Benny kelipatan 3. Jadi, untuk Benny yang ke-20 ya. Berarti kita cukup kalikan 3 dikali 20, karena kelipatan 3 bilangan ke-20. 3 kali 20, 3 kali 2, 6 ditambah 0. Nah, kita sudah dapat kedua bilangan ini. Sekarang yang ditanya jumlahnya, tinggal dijumlahkan saja. 60 tambah 50, 110 adalah jawabannya. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Oke, ini soal yang kedua. 1/4 dikali 1/x dikurang 1/4 dikurang 1/x sama dengan 13/2. Nilai x berapa? Nah, kalau ada soal kayak begini, kita tidak usah bingung dulu, kita langsung coba kerjakan seperti pengerjaan pecahan biasa. 1/4 dikali 1/x. Nah, kita kalikan langsung ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, berarti jadi 1/4 X dikurang 1/4 dikurang 1/x sama dengan 13/2. Kita samakan penyebutnya ya, biar kita bisa kurangkan. Kebetulan KPK-nya adalah 4x. Oke, berarti per 4x 1 dikurang 4 dikali berapa supaya dapat 4x kali x ya, berarti x dikurang x untuk jadi 4x kali 4, berarti 4 sama dengan 13/2. Oke, sekarang kita coba lanjutkan, kita kurangkan yang bisa dihitung dulu. Jadi 1 min 4 jadi min 3 ya, kita pindahkan min 4 nya ke depan supaya x nya tersendiri per 4 X sama dengan 13/2. Oke, sekarang kita pisahkan.
pisahkan X dengan yang non-X. Maksudnya kita mau coba bikin dia jadi seperti ini. Kenapa? Supaya X yang ini kita bisa coret jadi 1/4 sama dengan 13/2. Oke, mungkin yang ini karena tidak muat kita hapus dulu. Oke, jadi kita tuliskan ulang di sebelah biar rapi. Min 3/4x, oke, dikurang 1/4, ini terlalu besar ya, nggak apa-apa lah ya, sama dengan 13/2. Nah, ini kita bisa pindahkan ke sebelah lagi. Jadi min 3/4x sama dengan 13/2 ditambah 1/4. Oke, samakan lagi penyebutnya. Oke, terlalu mepet ya. 1/4. Oke, kita samakan penyebutnya. Jadi ini kita tulis agak lebih kecil aja ya. Min 3/4x sama dengan kali 2 berarti 26/4 tambah 1/4 ya. Berarti min 3/4x sama dengan 27/4. Oke, kita kali silang. Oke, nggak muat lagi, kita hapus lagi. Oke, kita pindahkan ke atas ya. Kalau kita kali silang jadinya min 12 sama dengan 27 dikali 4x. Langsung aja ya, berarti 108x. Nah, sekarang udah dapat ya nilai x ya. Berarti x sama dengan kita kalikan kita bagi 12 di kedua ruas. Dapatnya kalau bagi 12 berarti 9x sama dengan min 1. Jadi x sama dengan min 1/9. Oke, itu dia jawaban untuk soal yang kedua. Oke, soal yang berikutnya. Ini diketahui ada 5 ya. Lalu yang ditanyakan adalah luas segitiga BDE. BDE yang merah ini ya, atau coklat ini ya. Oke, yang di tengah ya. Oke, kalau ada soal seperti ini kita fokus ke gambarnya dulu, lalu kita melihat sisi-sisi yang kita perlu ketahui panjangnya untuk mencari tahu yang ditanyakan. Maksudnya apa? Jadi luas segitiga BDE. Oke, kita perlu mengetahui luas segitiganya dengan cara rumus luas segitiga itu kan kita tulis ya, 1/2 alasnya dikali tingginya. Oke, sekarang kita gambar ulang segitiganya. Oke, kurang lebih gini ya. Ini B, ini D, dan ini E. Oke, karena sisi BE itu yang ini, berarti kan dia sama dengan sisi yang tegak segitiga ini kan. Tegak 5, sorry. Berarti dia panjangnya 13. Begitu juga dengan yang sisi DE, 13 juga ya. Nah, untuk yang DB kita belum tahu karena dia itu di tengah-tengah sini. Oke, jadi kita gambar lagi alas yang tempatnya DB. Dia itu ada kotak gini. Terus ini DB. Ya, ini A, C. Oke. Kita tahu CD-nya itu 6. Ini 8. Ini yang kita mau tahu dulu sebelum kita bisa hitung luasnya.
Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu? Kita pakai Pitagoras. Tapi daripada kita panjang-panjang mengkuadrat, lalu menjumlah, lalu mengakar, kita langsung pakai triple Pitagoras. Ada 3, 4, 5, 12, 13, dan seterusnya. Tapi kita lihat 6, 8, something. Coba kita sederhanakan. Bagi 2 ya bisa ya. 3, 4, something. Nah, sama kan dengan 3, 4, 5. Berarti karena ini dibagi 2, untuk kesini kita kali 2. Jadi 5 kali 2, 10. Berarti panjang DB atau BD itu adalah 10. Itu dia cara mudah untuk mencari Pitagoras. Nah, kita sudah dapat alasnya, tapi kita belum dapat tingginya. Karena tingginya itu bukan yang 13, tapi yang di tengah-tengah segitiga ini, yang siku-siku. Cara carinya kita pakai Pitagoras lagi. Nah, kita coba gambar bawah sini ya. Jadi, anggap dia jadi gini ya. Terus, ini 13. Terus yang panjang yang di bawahnya itu 10 dibagi 2, karena kan setengahnya kan. Segitiganya dibagi 2. Pas-pas di tengah, karena dia segitiga sama kaki, jadi kita bagi 2 tengah, pas di tengah-tengah segitiganya untuk dapat tingginya. Jadi 10 bagi 2, 5. Nanti sebelahnya itu 5 gitu ya. Nah, yang kita mau cari tahu kan ini. Kita pakai triple Pitagoras lagi. Urutannya selalu sisi miring itu yang paling panjang. Jadi 5 something 13. Maaf ya agak berantakan. Tapi kita coba lihat kembali di sini. Dan ya, ada ya. 5, 12, 13. Jadi jawabannya adalah 12. Oke, kita ganti ya sedikit ya. Supaya agak gampang untuk dilihat. Jadi 12. Oke. Berarti luasnya adalah 1/2 dikali alasnya. Alasnya itu yang kita dapat pertama tadi, 10 dikali tingginya 12. Oke. Hasilnya adalah 60. Oke, jadi jawaban untuk soal yang ketiga adalah 60. 60 kalau mau pakai satuan lengkap cm kuadrat karena luas ya. Oke, maaf kalau agak berantakan, tapi intinya yang ini tadi itu triple Pitagoras.